Selamat malam. Perkenalkan nama saya Yanto. Dalam proyek desain ulang aplikasi mobile pemesanan makanan, ini saya mengatakan pendapat pribadi saya mengenai salah satu pilihan, yaitu yang saya pilih jenis prototipe yang kita gunakan adalah low fidelity. Bukan karena saya tidak membuat yang lebih canggih, tapi menurut saya lebih langkah cerdas untuk memastikan fondasi benar-benar kuat sejak awal. Dan jelaskan alasan saya ada tiga, yakni tujuan riset, sesuai dengan sumber daya, dan audiens yang menerima prototipe ini. Pertama, di tahap awal saya tidak merasa perlu membuat tampilan yang mudah atau sempurna secara visual. Yang membutuhkan adalah ruang bereksplorasi dan menguji sebanyak mungkin ide dengan cepat, sehingga saya eh, membuat pertanyaan-pertanyaan dasar seperti bagaimana urutan langkah paling alami, fitur yang paling mereka cari untuk pertama kali, dan di titik mana mereka biasanya kebingungan. Uh, Low fidelity prototype, baik itu sketsa tangan kertas, wireframe hitam putih, atau potongan-potongan antar muka di papan tulis adalah alat yang paling efektif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Menyadari bahwa pengguna cenderung lebih jujur saat mengompar sketsa kasar karena mereka tidak teralihkan oleh warna atau gambar atau makanan. Mereka fokus pada fungsi dan alur. Untuk sumber daya, eh, saya mempertimbangkan eh, waktu dan tenaga. Menurut saya tidak bijak saya langsung menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat high fidelity prototype di awal. Saya tahu pengalaman bahwa membuat prototipe realistis dan dengan animasi, warna, dan tipografi yang semua membutuhkan energi yang sangat besar dan waktu. Eh, dengan low fidelity, saya bisa bergerak jauh lebih cepat dalam satu hari, menghasilkan 5 atau sampai 10 sketsa alternatif, bisa melakukan dalam seminggu 2 sampai 3 kali putaran uji, dan lebih suka bekerja dengan cepat daripada menghabiskan waktu yang dalam eh, yang belum waktunya. Untuk audiens yang ketiga, pada tahap awal, audiens utama menurut saya adalah tim internal kita sendiri, rekan-rekan desainer, product manager, dan beberapa pengguna awal yang bersedia menguji coba eh, untuk mereka semua sudah terbiasa dengan sketsa wireframe. Mereka eh, butuh visual mewah untuk bisa memberi masukan yang membangun, eh, dan membuat mereka lebih nyaman untuk berterus terang tanpa menghakimi hasil kerja saya. Dengan atasan atau pemangku kepentingan eksekutif, saya pikir tidak akan membawa sketsa kasar ke ruang rapat formal tanpa persiapan. Ini beberapa opsi alur sedang saya uji, mana menurut Bapak itu paling masuk akal. Dengan cara itu saya bisa memberikan pandangan tanpa harus terpaku pada tampilan visual. Jika membuat bukan aplikasi yang lebih struktur, saya menawarkan narasi atau video simulasi sederhana. Rencana transisi, saya juga menegaskan bahwa saya pilih menggunakan low fidelity di awal, bukan berarti saya tidak anti terhadap high fidelity. Saya justru memilih rencana transisi yang sudah saya pikirkan dengan baik. Setelah 1 hingga 2 minggu saya melakukan iterasi dengan sketsa-sketsa ini, saya mengumpulkan semua temuan, alur yang paling efektif. Pada berikutnya, saya akan buat high fidelity dengan warna merek, tipografi, icon gambar, makanan, dan interaksi yang halus. Menurut saya, pendekatan bertahap ini adalah cara yang paling efisien dan tidak kehilangan arah. Setiap langkah selalu didasari oleh eh, saran dari pengguna. Dari kesimpulan, menurut saya, untuk saya memilih low fidelity protocol karena tujuan risetnya adalah eksplorasi dan validasi fungsi
bukan estetika. Menggunakan sumber daya, terutama waktu saya secara efisien, audio editor kita lebih cocok dengan sketsa konseptual dan saya bisa menyampaikan pendekatan khusus eksekutif. Saya merencanakan transisi yang jelas ke high fidelity di tahap berikutnya. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih.